Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan eksistensi penjabaran filsafat pendidikan di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami. Yang pertama, Aulia Janadi dengan NIM akhir 56. Selanjutnya, Cantika Binta Imelda dengan NIM akhir 57. Lutfia Halidah Salsabila dengan NIM akhir 67. Vika Dwi Tristia dengan NIM akhir 74. Rosanti Azhara Putri dengan NIM akhir 85, serta Dia Mutikawati dengan NIM akhir 96. Perumusan masalah. Eksistensi penjabaran filsafat pendidikan di Indonesia. Bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan. Yang kedua yaitu bab 2 pembahasan, yaitu eksistensi filsafat pendidikan dalam perkembangan pendidikan di Indonesia. Penerapan filsafat pendidikan dan pendidikan multikultural. Yang ketiga, wujud filsafat pendidikan dalam pendidikan kecakapan hidup. Yang keempat, filsafat pendidikan diterapkan pada pendidikan berbasis karakter. Yang kelima, peran filsafat pendidikan dalam penguatan literasi dan numerasi. Dan yang terakhir, yaitu implementasi filsafat pendidikan dalam kurikulum Merdeka Belajar. Ya, bab 3 yaitu penutup, yaitu kesimpulan dan saran. Selanjutnya, abstrak. Filsafat pendidikan Indonesia berakar pada perjuangan melawan kolonialisme Ki Hajar Dewantara, Prinsip Lutfi Handayani, dan berfungsi sebagai fondasi untuk membentuk karakter dan arah bangsa. Filsafat pendidikan menghadapi tantangan modern, globalisasi, digitalisasi, dan harus beradaptasi agar relevan. Isu utamanya adalah menjaga konsistensi antara landasan filosofis dengan praktek nyata dalam hal yang pertama, pendidikan multikultural, mendorong toleransi dan empati di tengah kemajuan. Yang kedua, kecakapan hidup, memastikan pendidikan relevan dengan kehidupan nyata, tidak hanya fokus pada akademik. Yang ketiga, pendidikan karakter, menginternalisasi nilai Pancasila untuk melawan degradasi moral digital. Yang keempat, literasi atau numerasi, menekankan penalaran kritis berbasis masalah bukan hafalan. Kurikulum Merdeka Belajar adalah implementasi modern yang berpusat pada peserta didik, tetapi keberhasilannya bergantung pada kesiapan dan kompetensi guru di lapangan. Selanjutnya, latar belakang. Filsafat pendidikan berlandaskan Ki Hajar Dewantara dan Pancasila adalah fondasi krusial untuk membentuk SDM yang kritis, berkarakter, dan cakap hidup. Isu utama adalah kesenjangan antara idealisme filosofis dan praktik pendidikan di lapangan. Masih berpusat pada kognitif atau guru. Tantangan modern, literasi rendah, intoleransi, menuntut implementasi nyata filsafat dalam. Yang pertama, pendidikan multikultural. Yang kedua, kecakapan hidup dan karakter. Yang ketiga, literasi atau numerasi. Yang keempat, kurikulum Merdeka Belajar. Tujuan kajian ini adalah menguji peran dan implementasi filsafat, terutama pada kurikulum Merdeka untuk memastikan pendidikan bersifat humanis dan relevan abad ke-21. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana eksistensi filsafat pendidikan dalam perkembangan pendidikan di Indonesia. Yang kedua, bagaimana penerapan filsafat pendidikan dalam pendidikan multikultural. Yang ketiga, bagaimana wujud filsafat pendidikan dalam pendidikan kecakapan hidup. Yang keempat, bagaimana filsafat pendidikan diterapkan pada pendidikan berbasis karakter. Yang kelima, bagaimana peran filsafat pendidikan dalam penguatan literasi dan numerasi. Yang keenam, bagaimana implementasi filsafat pendidikan dalam kurikulum Merdeka Belajar. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui dan menjelaskan eksistensi filsafat pendidikan dalam perkembangan pendidikan di Indonesia. Yang kedua, untuk memahami penerapan filsafat pendidikan dalam pelaksanaan pendidikan multikultural. Yang ketiga, untuk menjelaskan wujud dan bentuk implementasi filsafat pendidikan dalam pendidikan kecakapan hidup. Yang keempat, untuk menguraikan penerapan filsafat pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan berbasis karakter. Yang kelima, untuk menganalisis peran filsafat pendidikan dalam penguatan literasi dan numerasi di satuan pendidikan. Yang keenam, untuk mengkaji pelaksanaan dan implementasi filsafat pendidikan dalam kurikulum Merdeka Belajar.
Bab 2 pembahasan. 1. Eksistensi filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan Indonesia berkembang sejak abad ke-19 sebagai respon terhadap pendidikan kolonial yang dipelopori oleh Ki Hajar Dewantara melalui Taman Siswa yang menekankan kemandirian, humanisme, dan nasionalisme. Setelah 1945, nilai-nilai ini diintegrasikan dalam sistem pendidikan nasional melalui Undang-Undang Dasar 1945 dengan fokus pada karakter Pancasila dan pluralisme. Pada era reformasi, orientasi pendidikan bergeser menuju inklusivitas, pembelajaran berbasis karakter, dan kurikulum merdeka yang mengutamakan diferensiasi dan pengembangan potensi. Hingga 2025, filsafat pendidikan tetap relevan dalam era digital, namun menghadapi tantangan ketimpangan akses dan implementasi yang belum konsisten. Yang kedua, penerapan filsafat pendidikan dalam pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural adalah upaya pendidikan untuk menumbuhkan pemahaman, sikap, dan perilaku yang menghargai keberagaman budaya, agama, dan masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya mencakup pendidikan agama, tetapi juga religiusitas yang lebih luas agar pendidikan lebih mengindonesia dan responsif terhadap kemajemukan. Indonesia sebagai negara yang sangat beragam menjadikan pendidikan multikultural penting dan relevan. Dalam penerapannya, keberhasilan pendidikan multikultural ditopang oleh 5 unsur utama. 1. Perspektif atau paradigma, cara pandang, visi atau misi sekolah. 2. Polisi atau kebijakan, aturan yang dikeluarkan oleh pimpinan sekolah. Yang ketiga, program atau rencana paket kegiatan yang diselenggarakan untuk pencapaian sasaran tertentu. 4. Personal atau pelaksana, terutama para guru yang menjadi ujung tombak. Yang kelima, praktik atau implementasi pelaksanaan di kelas atau di sekolah. 3. Wujud filsafat pendidikan dalam pendidikan kecakapan hidup. Pendidikan kecakapan hidup atau life skill adalah pendidikan yang membekali peserta didik dengan kemampuan nyata untuk menghadapi kehidupan sehari-hari. Bukan sekedar pengetahuan akademik, life skill mencakup kemampuan untuk hidup mandiri, bertanggung jawab, dan beradaptasi dalam berbagai konteks kehidupan. Filsafat pendidikan yang melandasinya menekankan pendidikan sebagai proses memanusiakan manusia. Dari perspektif humanisme, life skill mengembangkan potensi kognitif, efektif, dan psikomotor. Dari pragmatisme, pembelajaran harus berguna langsung bagi kehidupan nyata. Dari progresifisme, belajar dilakukan melalui pengalaman suatu proyek, simulasi, dan pemecahan masalah. Wujud penerapannya terlihat pada pembelajaran berbasis masalah nyata, pengembangan soft skill, kewirausahaan, integrasi kecakapan hidup dalam mata pelajaran, serta pembiasaan kemandirian. Tujuannya adalah membentuk peserta didik yang cerdas, mandiri, kondusif, dan mampu menjalani kehidupan dengan bermakna. Yang keempat, penerapan filsafat pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan berbasis karakter. Penerapan filsafat dalam pendidikan karakter sangat penting untuk membentuk siswa yang cerdas sekaligus bermoral. Filsafat pendidikan memberi dasar nilai dan prinsip agar pembentukan karakter berlangsung menyeluruh. Yang pertama, landasan filosofis. Pendidikan karakter berbasis pada Pancasila dan kearifan lokal. Pendidikan karakter menekankan pembentukan akhlak, empati, tanggung jawab sosial, serta kemampuan beradaptasi. Progresivisme mendorong siswa aktif, kreatif, dan bertanggung jawab. Yang kedua, penerapan nilai filosofis dalam kurikulum nilai moral diintegrasikan dalam semua mata pelajaran. Pembelajaran menggunakan diskusi etika, kerja kelompok, dan aktivitas sosial untuk menumbuhkan kejujuran, keadilan, toleransi, dan sikap saling menghargai. Teknologi dimanfaatkan untuk mendukung karakter pendidikan. Yang ketiga, konteks kultural dan teknologi pendidikan karakter memuat nilai budaya lokal untuk memperkuat identitas bangsa dan menyesuaikan dengan tuntutan era digital. Pembiasaan disiplin, hormat, dan peduli ditekankan serta diperkuat dengan program pengelolaan penggunaan teknologi seperti digital detox untuk menyeimbangkan penggunaan teknologi. Yang keempat, peran guru dan lingkungan sekolah. Guru menjadi teladan dalam menerapkan nilai-nilai karakter. Lingkungan sekolah yang positif, kegiatan ekstrakurikuler, dan aktivitas sosial mendukung penguatan karakter siswa. Peran filsafat pendidikan dalam penguatan literasi dan numerasi.
sekedar kemampuan teknis, tetapi keterampilan berpikir kritis, analitis, kreatif, dan reflektif. Untuk menghadapi kehidupan nyata, penguatan keduanya berlandaskan pada pragmatisme, berbasis konteks nyata. Konstruktivisme, pemahaman melalui pengalaman, dan progresivisme, belajar aktif dan pemecahan masalah. Poin-poin peran filsafat pendidikan dalam penguatan literasi dan numerasi. Yang pertama, menentukan tujuan pendidikan. Literasi dan numerasi diarahkan untuk membentuk peserta didik yang logis, analitis, dan mampu mengambil keputusan. Yang kedua, menjadi dasar kurikulum dan metode, mendorong kurikulum humanis dan konseptual melalui metode aktif seperti PBL dan proyek. Yang ketiga, mengembangkan berpikir kritis dan kreatif, menekankan interpretasi, argumentasi, dan penalaran, bukan hafalan. Yang keempat, mengintegrasikan nilai moral dan karakter, menumbuhkan kejujuran, ketelitian, disiplin, dan tanggung jawab. Yang kelima, mendorong kesadaran budaya dan sosial. Literasi dan numerasi dikaitkan dengan keberagaman dan konteks lokal. Yang keenam, mengarahkan evaluasi autentik, penilaian melalui proyek, portofolio, dan asesmen nyata, bukan hanya tes. Yang ketujuh, mempersiapkan abad ke-21, menguatkan literasi digital, finansial, data, dan kemampuan berpikir sistematis. Selanjutnya, pelaksanaan dan implementasi filsafat pendidikan dalam kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka Belajar atau KMB berlandaskan filsafat progresivisme, konstruktivisme, eksistensialisme, humanisme, serta ajaran Ki Hajar Dewantara. Kurikulum ini menekankan kemerdekaan belajar, pengembangan potensi sesuai minat, konteks lokal, dan pembentukan karakter melalui profil pelajar Pancasila. Peran guru bergeser menjadi fasilitator, sementara siswa aktif membangun pengetahuan melalui proyek dan pemecahan masalah. Untuk selanjutnya yaitu dasar filsafat pendidikan pada KMB, yaitu yang pertama, humanisme, menghargai keunikan siswa melalui diferensiasi pembelajaran, pilihan proyek, dan penekanan pada karakter. Dan yang kedua, progresivisme, yaitu mengutamakan pembelajaran berbasis pengalaman nyata seperti PJBL, pemecahan masalah, dan kurikulum fleksibel. Dan yang ketiga, konstruktivisme, yaitu siswa membangun sendiri pemahamannya melalui aktivitas aktif, kolaboratif, dan eksplorasi. Dan yang terakhir, filsafat Ki Hajar Dewantara, yaitu prinsip Tuturi Handayani menjadi landasan kemerdekaan, belajar, dan pendampingan guru. Untuk selanjutnya, 2. Implementasi filsafat pendidikan dalam KMB. A. Tingkat kebijakan nasional. Yang pertama, penyederhanaan materi agar lebih mendalam dan kontekstual. Yang kedua, fleksibilitas kurikulum sesuai kebutuhan daerah. Dan yang ketiga, penguatan karakter melalui profil belajar Pancasila. B. Tingkat sekolah. Yang pertama, penerapan P5 dan PJBL untuk membangun pengetahuan melalui masalah nyata. Yang kedua, penilaian autentik berbasis proses, portofolio, dan performa. Dan yang ketiga, lingkungan belajar inklusif yang menghargai perbedaan gaya dan kemampuan siswa. C. Praktik guru. Yang pertama, guru sebagai fasilitator, bukan sumber utama informasi. Yang kedua, pembelajaran berdiferensiasi sesuai kesiapan, minat, dan profil belajar siswa. Dan yang ketiga, integrasi nilai profil belajar Pancasila dalam aktivitas harian. Dan yang keempat, memberi ruang bagi student ageni, siswa memiliki cara belajar dan membentuk produk akhir. Dan yang ketiga, contoh praktek implementasi. Yang pertama, proyek pengolahan sampah di IPA kelas 5 sebagai penerapan konstruktivitasme dan progresivisme. Yang kedua, tugas pilihan poster, video, artikel dalam pembelajaran bahasa Indonesia sebagai contoh humanisme dan diferensiasi.
ketiga, PPKN mengintegrasikan nilai gotong royong dan bernalar kritis sebagai penerapan profil belajar Pancasila. Peran filsafat pendidikan di Indonesia tetap menjadi dasar utama pengembangan sistem pendidikan, terutama melalui pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menekankan kemerdekaan belajar dan pendidikan yang memanusiakan manusia. Filsafat ini diterapkan dalam pendidikan multikultural, kecekapan hidup, dan pendidikan karakter untuk menumbuhkan toleransi, keterampilan hidup, dan akhlak mulia. Penguatan literasi dan numerasi juga berdasarkan filsafat yang mendorong berpikir kritis dan analitis. Kurikulum Merdeka Belajar menjadi wujud nyata implementasi filsafat pendidikan melalui pembelajaran berbasis proyek, diferensiasi, dan profil belajar Pancasila. Secara keseluruhan, keberhasilan penerapan filsafat pendidikan bergantung pada kompetensi guru, konsistensi praktik, dan pemerataan pendidikan. Disarankan agar pemerintah, sekolah, dan guru semakin memperkuat pemahaman serta penerapan nilai-nilai filsafat pendidikan dalam pembelajaran. Pemerintah perlu meningkatkan pelatihan guru secara berkelanjutan agar mampu menerapkan pembelajaran yang humanis, kontekstual, dan berorientasi karakter. Sekolah harus membangun budaya, belajar inklusif, dan mendukung pelaksanaan kurikulum merdeka secara konsisten. Pemerataan akses dan fasilitasi pendidikan, terutama di daerah tertinggal, juga penting agar tujuan mencerdaskan bangsa tercapai secara adil. Selain itu, evaluasi dan inovasi berbasis data perlu dilakukan agar kebijakan pendidikan tetap relevan dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman.